Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Huru-hara pesta demokrasi baru saja berlangsung. Dengan pasangan Prabowo Gibran memimpin hasil quick count sebagai presiden dan wakil presiden terpilih saat ini. Berhubung hasil hitung cepat tak pernah meleset, keyakinan atas kemenangan satu putaran pun mulai digaungkan. Menariknya, orang-orang kembali membicarakan tentang ramalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang Prabowo yang akan menjadi presiden di usia tua. Benarkah demikian? Lalu seperti apa cerita tentang ramalan Gus Dur itu? Mari kita bahas. Nubuat Gus Dur, Prabowo jadi presiden. Sosok presiden keempat Indonesia, Gus Dur lekat dengan pemikiran terbuka. Ia juga dikenal sebagai orang cerdas. Karena itu oleh sebagian kalangan ia dianggap wali karena terkadang pemikirannya melampaui zaman. Terkhusus di kalangan NU, Gus Dur merupakan sosok waliullah dengan atribut karomah yang melekat padanya. Salah satu yang populer terkait nubuat Gus Dur bahwa Prabowo Subianto akan jadi presiden di usia tua, di mana ucapan tersebut belakangan nampak nyata dan kembali ramai dibincang ketika pasangan calon presiden Prabowo Gibran unggul dalam quick count atau hitung cepat Pilpres 2024. Lalu dari mana ini bermula? Pada akhir Oktober 2023 lalu, ramalan ini sempat disinggung oleh Nusron Wahid, mantan ketum Ansor yang kini juga ketua PBNU nonaktif. Insya Allah Prabowo yang jadi presiden di hari tua, sebagaimana pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Katanya seperti dikutip dari Liputan 6. Sementara itu seseorang yang lain yakni Waketum Partai Gerindra, Irfan Yusuf, juga pernah menceritakan terkait ramalan tersebut kepada media. Melansir CNN, Gus Irfan menyampaikan pengalamannya ketika berbincang dengan sepupunya itu sebelum wafat pada 2009 lalu. Saat itu, Gus Dur berpendapat Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja. Baik Nusron Wahid maupun Gus Irfan, keduanya mengakui perkataan Gus Dur itu diucapkan beberapa kali dalam berbagai kesempatan, bahkan telah diberitakan berbagai media massa. Anggap Prabowo sosok yang ikhlas. Kedekatan Prabowo dengan Gus Dur memang sudah banyak diketahui publik. Mantan Presiden RI itu bahkan tak ragu memuji Prabowo di hadapan khalayak saat hadir sebagai pembicara dalam sebuah program televisi. Acara itu sebenarnya sudah lama, tepatnya saat menjelang Pilpres 2009. Namun potongan video yang diunggah oleh akun YouTube TV One News itu kembali viral karena momennya memang sedang pas. Berawal dari pertanyaan tentang siapa wakil rakyat yang akan dipilih rakyat, presenter acara Bincang-Bincang itu lalu menyebut sejumlah nama sebagai opsi diantaranya SBY, Prabowo, Megawati, dan Yusuf Kala. Kalau yang paling ikhlas kepada rakyat itu adalah Prabowo, katanya kemudian. Ketika ditanya kembali ikhlasnya seperti apa, Gus Dur kembali menjawab bahwa ada banyak hal betapa ia menunjukkan keikhlasan kepada rakyat. Sebagaimana diketahui, Prabowo telah mencoba selama bertahun-tahun maju dalam pertarungan politik tanah air namun selalu gagal. Fakta inilah yang kemudian dihubung-hubungkan dengan sikap ikhlas oleh kebanyakan orang. Pada pemilihan presiden 2004, Prabowo berupaya maju melalui Partai Golkar, tetapi upaya ini tidak berhasil. Tahun 2009, Prabowo dipinang oleh Megawati sebagai cawapres, namun tetap gagal. Tahun 2014 Prabowo kembali maju namun lagi-lagi belum berhasil, begitupun di tahun 2019 saat berpasangan dengan Sandiaga Uno. Terakhir, di tahun 2024 ia kembali maju dengan menggaet Gibran Rakabuming Raka dan sepertinya Prabowo akan berhasil kali ini. Prabowo dulu tukang pijatnya Gus Dur. Jika Gus Dur berani mengatakan Prabowo sebagai orang paling ikhlas, kira-kira sedekat apa hubungan kedua tokoh politik ini? Dalam sejumlah kesempatan Prabowo menceritakan kedekatannya bersama Gus Dur, satu di antaranya saat Prabowo hadir dalam deklarasi koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB 2022 lalu. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku kerap menjalin komunikasi informal dengan Gus Dur. Mungkin saya jenderal yang bisa masuk kamar tidur beliau, katanya seperti dikutip dari Kompas.
Di depan ribuan kader Partai Gerindra dan PKB, Prabowo mengatakan kedekatan itu terjalin karena keduanya bertetangga. Prabowo juga mengungkapkan banyak mendapat pelajaran dari hubungannya dengan Gus Dur, mulai dari persoalan serius sampai hal-hal sederhana. Selain itu, ia menuturkan pernah mempelajari pencak silat dan mengetahui cara memijat seseorang, di mana kemampuan itu pernah dipraktekannya pada Gus Dur. Untuk fakta yang satu ini, Prabowo ungkit kembali saat menyampaikan pidato kemenangan di Istora Senayan 14 Februari lalu. Pada kesempatan tersebut, Prabowo Subianto bercerita soal kedekatannya dengan para presiden Indonesia. Dan ketika sampai pada giliran Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Prabowo seperti dikutip dari CNBC menyebut, "Saya dulu tukang pijatnya Gus Dur. Kalau nggak percaya, tanya yang kenal Gus Dur." Berebut suara Gus Dur. Bukan hal baru bagi Prabowo Subianto untuk menyebut nama Gus Dur dalam masa-masa pemilihan presiden kali ini. Pada kampanye Akbar 9 Februari lalu misalnya, Menteri Pertahanan RI sekaligus calon presiden nomor urut 02 itu menyebut dirinya mendapat dukungan dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Ia menyebut nama presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang memang hadir dalam kesempatan tersebut. Selain itu, ada nama Jokowi selaku presiden yang masih menjabat dan mengatakan akan melanjutkan program beliau. Terakhir ada nama presiden ke-4 Abdurrahman Wahid yang ia sebut mendukungnya dari langit. Pernyataan tersebut lantas mendapat sorotan, terlebih publik dibuat penasaran tentang ke arah mana dukungan keluarga almarhum Gus Dur ditujukan pada Pilpres 2024. Mengutip keterangan putri Gus Dur, Yeni Wahid, keluarga Gus Dur ternyata menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 03, Ganjar Mahfud. Kami para kader barisan Gus Dur menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Katanya seperti dikutip suara.com 27 Oktober 2023 lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sementara itu sang suami Dohir Farisi yang merupakan politisi PSI mendukung paslon Prabowo Gibran di Pilpres kali ini. Meski demikian, Yeni mengaku mereka saling menghormati pilihan masing-masing. Disangkal putri Gus Dur. Ramalan Gus Dur terkait Prabowo yang akan jadi presiden di usia senja masih simpang siur. Pasalnya, meski telah diklaim oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Irfan Yusuf Hashim dan politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, sanggahan justru hadir dari putri Gus Dur, Yeni Wahid. Dalam acara bertajuk Halakoh Kebangsaan Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Madura bersama Profesor Dr. Mahfud MD, Januari 2024, Yeni Wahid meluruskan bahwa ia tidak pernah mendengar ucapan Gus Dur terkait ramalan itu secara langsung. Ia sampai menanyakan kepada orang-orang terdekat Gus Dur untuk mencari tahu lebih lanjut tentang klaim pihak Prabowo mengenai ramalan itu. Namun, Yeni mengatakan tak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan yang dimaksud. Saya tanya keluarga saya tanya ibu saya, nggak dengar. Saya tanya kakak saya dan adik saya juga tidak dengar, katanya seperti dikutip Tirto. Selain kepada keluarga, Yeni juga menanyakannya ke para pengawal, asisten, dan sejumlah menteri yang pernah jadi bawahan Gus Dur. Menurut Yeni, pihak-pihak terdekat Gus Dur itu juga tidak mengetahui dan mendengar soal ramalan itu. Terlepas dari siapa capres pilihan kalian pada Pilpres kali ini, menurut kalian, mengapa ramalan itu bisa hadir dan mempengaruhi pemilih?